Boleh mulai aja Teh Zara dibuka ya. Ya, sebentar. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali ya di eh, majelis ilmu di ajang silaturahmi kita. Alhamdulillah, Allah masih ngasih kesempatan kepada kita untuk bisa em, melakukan apa namanya tadabbur ilmu meskipun jarak kita berjauhan gitu. Dan semoga sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan tanpa kehadiran atau tanpa perjuangan beliau dahulu itu rasa-rasanya tidak akan mungkin kita sampai eh, memiliki kesempatan, kebahagiaan dan apa namanya kemuliaan Islam ini. Jadi kalau eh, Zahra sering berpikir gitu ya teteh-teteh semua. Jadi kalau misalnya seandainya dulu Rasulullah itu patah semangat untuk mendakwahkan Islam, tidak akan mungkin kita sebagai perempuan itu bisa eh, mulia saat ini gitu, bisa menutup aurat, bisa melakukan ibadah dengan tenang. Apalagi kalau di Indonesia itu kan kita alhamdulillah ya dari mulai Islam sampai ke Indonesia itu sebenarnya perempuan itu Allah sudah perlihatkan gitu bahwa kita memiliki keistimewaan-keistimewaan dalam Islam sehingga tidak ada batasan untuk kita eh, termasuk dalam menuntut ilmu seperti saat ini gitu. Alhamdulillah ya teteh-teteh hari ini kita apa namanya bisa membahas tentang putri Rasulullah yang ketiga. Alhamdulillah saat ini saya sudah mempersiapkan materinya tentang Ummu Kulsum putri Rasulullah yang ketiga. Jadi profil beliau itu Ummu Kulsum itu lahir di Mekah tahun 19 sebelum Hijriah, sekitar 6 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi. Jadi Rasulullah dan Siti Khadijah menikah. Lalu Ummu Kulsum ini lahir setelah 34 25 sekitar 9 tahun setelah pernikahan. Kan ada yang meriwayatkan bahwa Rasulullah menikah dengan si Ibunda Khadijah itu ketika umur 25 tahun. Nah, ketika Rasulullah umur 34 tahun, Ummu Kulsum ini lahir. Jadi 6 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa namanya Ummu Kulsum hadir sebagai putri ketiga setelah Zainab dan Ruqayyah. Nah, nah, karena jarak yang tidak dekat, yang sangat dekat dengan Ruqayyah ini banyak yang menganggap bahwa mereka itu seperti kembar, ya. Jadi kemana-mana bersama, cara berpakaiannya sama, eh, apa namanya kesukaannya sama, bahkan masya Allahnya ya mereka punya suami dari keluarga yang sama, punya apa namanya mertua yang sama, hingga ketika cerai pun mereka sama gitu, mereka bareng. Nah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini adalah dua saudara yang mm, menjadi saksi hidup perjalanan bagaimana Rasulullah berjuang untuk mendakwahkan Islam. Nah, pada suatu hari ketika Rasulullah itu sudah Allah
utus menjadi nabi dan rasul, lalu turunlah surat apa namanya? Turunlah surat Al-Lahab ya tentang sebentar. Ini saya lupa itu. Kok jadi inget? Oh, ini bisa. Hmm. Nah, eh, jadi ketika Rasulullah itu sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, lalu turunlah surat Al-Lahab ya tentang apa namanya? Tentang eh, penegasan bahwa ternyata Abu Lahab itu pamannya Rasulullah itu menjadi seorang musuh gitu ya bagi Rasulullah, maka apa keduanya ini apa Abu Lahab dan istrinya ini menjadi berang. Kenapa? Karena eh, mereka itu tahu gitu isi dalil tentang surat Al-Lahab itu tentang cercaan terhadap mereka bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah seorang pembawa kayu bakar di neraka. Nah, kebetulan bukan kebetulan sih sebenarnya ya, takdir Allah gitu. Dulu itu Ummu Kulsum itu menikah dengan anaknya Abu Lahab. Nah, namanya itu eh, Utbah. Nah, Utbah bin Abu Lahab ini menikah dengan Ummu Kulsum, sedangkan Utaibah bin Abu Lahab ini menikah dengan eh salah, Ummu Kulsum ini menikah dengan Utaibah, sedangkan Ruqayyah ini menikah dengan Utbah. Jadi mereka juga suaminya itu kakak beradik. Nah, karena turunnya dalil ini, akhirnya Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab itu menyuruh menceraikan Ummu Kulsum dan Ruqayyah gitu. Dan Masya Allahnya itu ternyata meskipun diceraikan, mereka belum satu rumah dan belum disentuh gitu. Jadi kembalilah dua putri yang mulai ini dalam keteduhan naungan ayah bundanya ya kembali lagi kepada Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah eh, ketika belum sempat dicampuri suaminya. Bahkan dengan itulah gitu ya Allah menyelamatkan mereka berdua dari musuh-musuhnya. Bahwa ternyata kalau misalnya pernikahan itu tetap berlanjut, mungkin ya Ummu Kulsum dan Ruqayyah ini hidup dalam penyiksaan gitu. Nah, Ummu Kulsum memeluk Islam saat ibunya memeluk Islam. Jadi Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab ini anak-anak yang patuh dan taat ya. Ketika Ibunda Khadijah bersaksi bahwa suaminya adalah utusan Allah, nah mereka anak-anaknya juga mengikuti ibunya gitu. Mereka percaya bahwa ayahnya itu memang betul-betul utusan Allah sebagai Rasul dan Nabi dan Rasul utusan Allah. Dan sebelum hijrah ini banyak perjuangannya ya. Jadi Masya Allahnya itu eh, Ummu Kulsum ini melihat bagaimana perjuangan Rasulullah itu mendakwahkan Islam di awal-awal ketika di Mekah. Jadi sebelum sebelum Ummu Kulsum, adiknya hijrah ke Madinah, mereka itu sempat melihat perjuangan bagaimana ayahnya dizolimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika termasuk Abu Lahab ya, ketika Abu Lahab dan istrinya itu tahu bahwa Nabi Muhammad ini mengingkari Tuhan mereka mengingkari Tuhan mereka gitu ya. Mereka mengingkari berhala, Lata dan Uzza dan lain sebagainya dan teman-temannya. Kafir Quraisy ini menjadi marah ya. Jadi tidak terima bahwa Tuhan mereka itu dipungkiri karena mereka yakin bahwa sebenarnya Tuhan mereka itu ya berhala-berhala itu sedangkan Rasulullah itu tidak pernah patah semangat gitu ya untuk mendakwahkan untuk mengenalkan Allah untuk memberitahu kafir Quraisy orang-orang di Mekah bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Allah. Nah, sebelum menikah ada cerita yang begitu menarik ya. Jadi
eh, pada waktu itu Abu Jahal itu melempari dengan isi perut kambing yang sudah disembelih sesajen kepada berhala, yang sudah disembelih untuk sesajen kepada berhala-berhala. Nah, ditanggungnya gangguan-gangguan termasuk yang itu oleh disaksikan, ditanggung oleh Ummu Kulsum. Jadi mereka melihat bahwa ternyata ayahnya itu dizolimi, dilempari kotoran, diberikan hal-hal yang tidak nyaman gitu ya. Bahkan sebelum menikah dengan Utsman ini ceritanya, kan Utsman itu kita kenal dengan sebutan Zunnurain ya. Jadi pemilik dua cahaya. Jadi sebelum menikah dengan Ummu Kulsum, Utsman ini sempat menikah dengan kakaknya Ruqayyah. Jadi ketika Rasulullah menikahkan putrinya itu tidak semena-mena karena Rasulullah melihat sahabatnya soleh, misalnya baik, mau berjuang di jalan Allah, tapi ternyata memang beberapa sahabat ini Allah nikahkan dengan Rasulullah nikahkan dengan putri Rasulullah ini atas dalil dari atau atas perintah dari Allah, termasuk menikah dengan Ummu Kulsum ini. Jadi ketika Ruqayyah kakaknya Ummu Kulsum ini sakit, Ummu Kulsum ini begitu sedih ya. Mereka kan begitu dekat bak anak kembar gitu ya, jadi kemana-mana bareng gitu. Nah, ketika Ruqayyah mulai sakit, Ummu Kulsum itu melihat bagaimana Rasulullah itu begitu sedih. Dan sebetulnya kalau flashback lagi, jadi sebelum Ruqayyah ini meninggal, diawali dulu dengan meninggalnya Ibunda Khadijah. Jadi ketidaknyamanan Rasulullah itu ketika menyebarluaskan Islam di awal-awal itu tidak hanya tentang gangguan-gangguan, tete. Jadi ada banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Rasulullah eh, terima dari orang-orang kafir Quraisy itu ditambah dengan kematian orang-orang terdekat. Jadi sebelum memutuskan untuk hijrah, mereka itu termasuk Rasulullah, para sahabat dan orang-orang mukmin di Mekah itu mendapat boykot gitu. Jadi penutupan, tidak ada sarana untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan apa namanya kebutuhan sehari-hari ya, baik itu pangan, papan, itu berlangsung sampai 3 hari, sampai 3 tahun, sampai 3 tahun. Nah, pada masa pemboikotan inilah sebenarnya ujian yang begitu berat ini diterima oleh Rasulullah, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Hingga eh, penyiksaan ini itu semakin keras setelah Hamzah bin Abdul Muthalib ini, pamannya Rasulullah itu menyatakan diri masuk Islam ya. Lalu diikuti oleh Umar bin Khattab. Nah, meskipun Umar bin Khattab itu eh, backgroundnya dulu menentang Rasulullah ya, tapi ternyata orang kafir Quraisy ini memang untuk masalah menzolimi ternyata lebih apa ya, lebih tega gitu dibanding Umar gitu ya istilahnya. Saya tuh sempat berpikir ya, Umar itu kan backgroundnya itu sebelum masuk Islam itu kan begitu apa namanya, pemberani gitu ya. Tapi ternyata memang Allah ngasih ujiannya di situ gitu. Jadi meskipun Umar sudah masuk Islam, jadi orang-orang kafir Quraisy itu malah lebih 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 berani gitu ya, lebih jahat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Nah, sempat ada perkataan gini dari Abu Lahab ya, mantan besannya itu gitu ya, dari pamannya, mantan besan pamannya sendiri dari Rasulullah. Jadi sempat berkata seperti ini, siapa saja yang bisa menyerahkan Rasulullah gitu ya, menyerahkan Muhammad kepada saya, maka akan aku berikan upah yang begitu besar gitu, atau ya istilahnya diat. Tapi ternyata tidak ada yang mau gitu. Bahkan Abu Lahab ini kepada saudaranya sendiri gitu ya, Abu Talib, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib itu kan mereka bersaudara ya. Nah, sesama paman ini sempat ada tawaran gitu ya dari Abu Lahab itu, bahwa bilang kepada
Abu Thalib ini, pamannya Rasulullah itu sampai bilang, eh, ya Abu Thalib, serahkan Muhammad kepadaku. Saking dendamnya ya, saking bencinya Abu Lahab itu, maka akan aku ganti dengan pemuda yang terbaik di Mekah katanya. Tapi jawaban Abu Thalib itu, meskipun beliau belum masuk Islam ya sampai akhir hayat, beliau menjawab, bagaimana mungkin aku menyerahkan Muhammad untuk kau bunuh, sedangkan kalian memberikan anak-anak kalian untuk aku kasih makan, untuk aku urus. Jadi kan sudah kita kenal ya bahwa ternyata Abu Thalib ini kan sangat menyayangi Rasulullah, sangat dan menyayangi saudara-saudaranya yang lain. Jadi keponakan-keponakannya yang lain. Jadi itu sebagai salah satu apa ya penyemangat Rasulullah juga bahwa ternyata pamannya ini Abu Thalib yang begitu menyayangi Rasulullah dari kecil itu ketika diutus menjadi rasul pun tetap memihaknya gitu meskipun ya seperti yang kita tahu Abu Thalib ini tidak sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam. Nah, eh s- masih flashback ya sebelum menikah dengan Utsman. Nah, Bani karena terus diboikot, tidak punya makanan, tidak tidak bisa mendapatkan kebutuhan itu, akhirnya Bani Hashim dan Bani eh, Muthalib ini pindah ke tanahnya Abu Thalib. Jadi kalau kita mah mungkin kalau misalnya di Bandung ya, Rasulullah itu tinggalnya dulu misal di Cicahem. Di Cicahem ini kan eh, dari ujung Berung ditutup gitu ya, dari pusat kota Bandung ditutup, dari atas misalnya dari daerah Cilengkarang atau Cartil ditutup gitu ya, dari sebelah Cicadas juga misalnya ditutup, jadi tidak ada fasilitas untuk melangsungkan kehidupan, akhirnya pindah ke pusat kota misalnya ya. Nah, dan itu pindahnya itu ke tanahnya Abu Thalib. Tapi meskipun pindah ke tanah Abu Thalib ini, ke tanah pamannya Rasulullah, mereka tetap saja gitu. Jadi tetap 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 merasakan bahwa orang-orang Quraisy ini sangat-sangat tidak mau menyerah gitu. Pokoknya gimana caranya umat Muslim ini yang sudah memeluk Islam ini menyerah gitu. Dan bahkan ada sebuah kisah ya, eh, perjalanan ini semua disaksikan Teteh-teteh sama Ummu Kulsum sebagai anak Rasulullah. Nah, sampai ada sebuah kisah seperti ini. Saking tidak adanya makanan, ada seorang sahabat ya yang ketika tengah malam itu saking laparnya itu dia menemukan dalam keadaan gelap gulita itu ada sesuatu yang basah dan aku tidak tahu itu apa lalu aku masukkan ke dalam mulut tapi ternyata itu tuh adalah eh, makanan ya dari sebentar. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini menceritakan, aku mengalami kelaparan sampai suatu malam aku menyentuh sesuatu yang basah, lalu ku ambil dan kumasukkan ke dalam mulut. Sampai saat ini aku tidak tahu apakah sesuatu itu. Nah, mereka menceritakan bahwa Hisham ternyata Ibnu Amar ini pada suatu malam mengirim seekor unta yang mengangkut makanan. Ketika unta itu memasuki daerah kaum muslimin dan Bani Muthalib, Hisham melepaskan tali kekang unta dan menghelanya. Unta itu pun membawa masuk makanan yang diangkutnya ke tengah-tengah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, di tengah pemboikotan itu, Ummu Kulsum radhiyallahu anhu itu harus memikul tanggung jawab yang paling berat. Jadi bagaimana tidak berat ya? Ternyata di tengah pemboikotan itu karena tidak ada makanan, terbatasnya makanan dan terbatasnya segala macam pergerakan gitu, jatuh sakitlah Ibunda Khadijah. Nah, jadi diingatkan kembali ya bahwa ternyata di titik inilah mungkin bisa kita ketahui bahwa ternyata Ibunda Khadijah itu begitu totalitas ya, menghabiskan hartanya di jalan Allah untuk apa? Untuk eh,
mendakwahkan Islam. Jadi bukan hanya kaum muslimin yang kelaparan, tapi termasuk ibunya, ayahnya, ya, Ibunda Khadijah, Rasulullah, keluarganya itu semuanya mengalami kelaparan. Bahkan sampai diceritakan selama pemboikotan itu mereka lebih sering makan daun dan rerumputan. Jadi kalau misalnya kita ingat gitu ya, kalau misalnya kita sekarang masih bisa makan seadanya, ternyata itu lebih baik gitu ya daripada zaman dulu itu ketika Rasulullah mendakwahkan Islam. Dan karena keadaan tersebut masih terus berlangsung, akhirnya kesehatan Ibunda Khadijah itu terus menurun. Dan disinilah Ummu Kulsum itu melihat bagaimana perjuangan ibunya, ayahnya, bahwa mereka dalam keterbatasan seperti itu tidak menutup semangat untuk tetap terus mendakwahkan Islam. Dan Masya Allahnya ya, jadi anak-anak Rasulullah itu kalau kita mah ya sekarang, sekarang kan lagi viral ya anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya itu hidup dalam kemewahan. Jadi ketika kalau misalnya tiba-tiba bangkrut gitu ya, tiba-tiba miskin, beberapa anak itu kan mungkin ada yang melawan gitu ya, mungkin ada yang tiba-tiba jadi durhaka atau bisa jadi meninggalkan kedua orang tuanya. Nah, Masya Allahnya ini akhlak-akhlaknya anak Rasulullah ini tetap taat meskipun dulu keluarga yang kaya raya gitu ya, tiba-tiba turun menjadi orang yang sangat kekurangan. Jadi mereka tetap taat dan patuh kepada ayah ibunya gitu, termasuk Ummu Kulsum ini. Nah, Ummu Kulsum ini melihat bagaimana sakitnya, melihat bagaimana apa ya penderitaan ibunya. Jadi melihat bagaimana setiap hari ibunya sakit dan bertambah sakit, hanya bisa tidur di atas ranjang dan keadaannya itu memang Ruqayyah itu masih di Habasyah ya. Jadi Ummu Kulsum ini dapat ke tanggung jawab untuk bisa mengurus ayahnya dan mengurus adik kecilnya itu Fatimah Azhara. Dalam keadaan ibunya yang sedang sakit, Ummu Kulsum ini eh, tetap mengurus ibunya, mengurus adiknya, mengurus keperluan ayahnya Rasulullah. Dan kalau boleh jujur ya, mungkin ini sebagai apa namanya pengingat ya buat Zahra sendiri gitu. Karena dulu waktu sekolah itu eh, pengenalan tentang anak-anak Rasulullah itu tidak sedalam ini ya. Cuma alhamdulillah dengan adanya ini mungkin ya sudah jalannya Allah, Zahra harus tahu, mungkin teteh-teteh juga menjadi tahu bahwa ternyata ya kita harus makin sadar diri gitu kalau ternyata Rasulullah itu sama keluarganya itu dulu tuh enggak cuma yang kita tahu berjuang gini 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 lalu tiba-tiba apa perang begini 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 lalu Islam sampai ke Indonesia. Tapi ternyata kalau misalnya kita seperti Ummu Kulsum ini ya tentang perjuangan seorang kakak, seorang anak, seorang putri ada dalam barisan Rasulullah ini bahkan seorang putrinya pun ikut menderita gitu. Nah, jadi kalau dulu waktu Zara sekolah itu tidak dijelaskan ya bagaimana misalnya anak-anaknya Rasulullah itu mendukung atau apa namanya ya menopang gitu ya keutuhan rumah tangga itu sampai seperti ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita suka lihat gitu ya ada seorang anak jadi tulang punggung keluarga, ya ternyata dari dulu juga anak-anak Rasulullah itu bisa jadi bisa dibilang itu mereka juga lebih kuat dari orang-orang saat ini gitu. Nah, bisa terbayang ya Rasulullahnya itu sering kelaparan, ibunya sakit, dia punya adik yang masih kecil. Bagaimana rasanya gitu jadi seorang kakak, jadi seorang Ummu Kulsum ini bisa tetap bertahan, bisa tetap mau taat kepada kedua orang tuanya itu dalam semua keterbatasan ini. Kemarin itu Zara sempat Balon? dengar Hmm? ya, Mau main gimana balon teh? deh? Gimana teh? Oh. Jadi Zahra kemarin itu ya Zahra sempat ikutan live streamingnya Ustazah Halimah Al Alaidrus ya tentang
perjuangan Rasulullah. Jadi kalau misalnya kita menginginkan hidup yang ideal itu tidak akan mungkin mengharapkan dunia yang begitu ideal untuk kita yang jauh dari ideal. Bagaimana mungkin Rasulullah saja orang yang ideal itu Allah tidak kasih dunia yang ideal bagi beliau. Jadi semua ketidaknyamanan, semua penderitaan itu sudah Rasulullah alami dan bisa jadi mungkin sudah Rasulullah habiskan gitu. Kehilangan ayah sewaktu kecil, kehilangan ibu sewaktu masih dalam perut ya, kehilangan ibu sewaktu kecil, kehilangan kakek, bahkan kehilangan istri dan apa ya? Kalau kata Ustazah Halimah itu Allah itu mengambil orang-orang yang disayangi oleh Rasulullah itu ketika sedang dekat-dekatnya. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika Rasulullah di dalam perut itu, seorang bapak itu kan, seorang ayah itu pasti menanti-nantikan ya kita dalam keadaan, kalau kita flashback ketika masa usia kehamilan kita ya, masa kehamilan kita mengandung anak dari suami kita itu kan excited ya, apalagi anak pertama gitu. Nah, Rasulullah pun sedang dekat-dekatnya dengan ayahnya, Allah ambil ayahnya. Dan ketika lahir, ketika sudah selesai masa susuan dengan Halimatus Sya'diyah, Rasulullah mulai dekat dengan ibunya, Allah ambil ibunya. Ketika mulai dekat dengan kakeknya, baru 2 tahun, Allah ambil kakeknya. Jadi penderitaan Rasulullah itu tidak se tidak sesederhana tulisan-tulisan sejarah di buku. Kalau misalnya kita apa namanya kita renungi gitu ya, bisa dibayangkan dari usia kecil sampai usia dewasa pun, bahkan setelah menikah, ketika sedang sayang-sayangnya, ketika sedang dekat-dekatnya dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah pun kehilangan istrinya. Nah, termasuk gitu ya, dengan Ummu Kulsum ini endingnya itu Allah ambil gitu ya, Allah ambil anak-anaknya sebelum Rasulullah meninggal. Jadi hanya tersisa satu putri ya yang kita ketahui bahwa yang membersamai Rasulullah sampai sampai akhir hayat Rasulullah itu hanya Fatimah. Sedangkan Fatimah pun 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad pun ikut ikut meninggal. Nah, jadi Ummu Kulsum ini melihat gitu bagaimana ujian yang paling berat ini ketika kehilangan ibunya, ketika seorang Rasul kehilangan istrinya. Jadi ketika apa namanya Ibunda Khadijah semakin lemah, Ummu Kulsum ini memperlihatkan ketegaran bahwa sebenarnya dia itu rapuh ya. Bisa kita bayangkan lah teteh-teteh seorang anak itu melihat ibunya sakit, bapaknya dizolimi. Ya kayaknya kita mah gak akan kuat gitu ya teteh-teteh. Jadi Zahra juga bacain itu sampai gimana ya, ya Allah, gak bisa membayangkan gitu. Ummu Kulsum ini dia begitu rapuh melihat bapaknya dizolimi, ibunya sakit, dia punya adik yang masih kecil, tapi dia memperlihatkan bahwa dia harus kuat gitu. Nah, Ummu Kulsum ini terus merawat ibunya yang sakit, terus merawat adiknya, terus mempersiapkan kebutuhan ayahnya, dan akhirnya pun Ibunda Khadijah meninggal itu, Ummu Kulsum ini apa namanya begitu sabar gitu. Kalau kalau kita mah mungkin sudah meraung-raung gitu ya, jadi kehilangan seorang sosok ibu. Ya, kalau untuk Zahra gitu ya, alhamdulillah sekarang Zahra masih bisa dikasih kesempatan gitu ya, masih punya ibu. Tapi kan selalu ada yang bilang gitu ya, kalau misalnya seorang ibu hilang dari sebuah rumah, ya hilang kehidupannya gitu. Nah, itu pun terjadi kepada Ummu Kulsum. Jadi ketika Ibunda Khadijah wafat, tidak hanya Ummu Kulsum gitu ya, seorang suaminya pun Rasulullah itu merasakan bahwa ternyata sudut-sudut rumahnya itu tidak lagi hidup. Jadi Ummu Kulsum ini sempat menyaksikan bahwa Rasulullah itu kayak yang apa namanya kayak yang eh, galau gitu ya, kalau bahasa kita mah sekarang galau, jadi
dia suka menatap sudut ruang tamu gitu ya, menatap dapur, menatap kamar, seperti mencari Ibunda Khadijah. Jadi sebegitu cintanya Rasulullah kepada Ibunda Khadijah, lalu Allah ambil dan Ummu Kulsum pun merasa kehilangan ibunya. Ya Ummu Kulsum ini melihat perjalanan perjuangan ini gitu. Jadi Ummu Kulsum menyadari bahwa setelah ibunya meninggal, Ummu Kulsum itu harus harus tetap kuat membersamai ayahnya Rasulullah. Makanya eh, di apa qadarullah ya, mempersiapkan materi ini Zara jadi tahu gitu bahwa ternyata apa perjuangan seorang anak itu tidak kalah jauh, tidak kalah apa ya, yang kita sering kita tahu kan tentang perjuangan sahabat-sahabat gitu ya. Mungkin memang iya sahabat juga kan mengalami perjuangan yang begitu hebat ya, tapi ternyata bagi seorang anak perempuan seperti Ummu Kulsum ini salah satunya, termasuk saudara-saudaranya yang lain, itu golakan hanya bukan hanya apa ya, kalau bahasa Zara mah jadi bukan hanya eh, kalau kita mah ya mungkin psikis bisa terganggu gitu ya, belum lagi apa tubuh gitu. Jangankan anak-anaknya gitu ya, Rasulullah aja kan bisa ketika masa pemboikotan ini tubuhnya itu mulai kurus karena sering menahan lapar. Jadi kalau misalnya Rasulullah para sahabatnya seperti demikian, ya tidak kurang tidak lebih anak-anaknya pun sama gitu teteh. Jadi ya kita harus banyak bersyukur kalau kalau misalnya kita mau mendalami Islam, mendalami sejarah seperti Ummu Kulsum ini, ya ternyata nikmat kita begitu banyak gitu dibanding keluarga Rasulullah sendiri. Nah, akhirnya ya eh, Rasulullah itu menikahkan Utsman bin Affan kepada Ummu Kulsum setelah saudaranya Ruqayyah ini meninggal. Nah, Ruqayyah ini dalam keadaan sakit pun Ummu Kulsum itu melihat gitu perjuangan bagaimana kakaknya pun sakit terbaring lemah dan Utsman pun merasa sedih gitu ya melihat Ruqayyah terbaring sakit dan pada akhirnya Ruqayyah meninggal. Eh, ini kan sudah disampaikan mungkin ya minggu lalu tentang Ruqayyah. Nah, pada akhirnya Ruqayyah meninggal ini, akhirnya Rasulullah tuh dapat wahyu kembali gitu dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril dari Allah bahwa ternyata Utsman ini nikahkan dengan adiknya, dengan Ummu Kulsum. Dan akhirnya pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Ummu Kulsum dinikahi seorang sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Pernikahan itu berlangsung setelah saudarinya Ruqayyah yang juga merupakan istri Utsman wafat. Jadi kalau bahasa Indonesia, di Indonesia mah ada yang bilang turun ranjang gitu ya. Nikah ke kakaknya, kakaknya meninggal, lalu lanjut nikah kepada adiknya gitu. Nah, Qatadah bin Da'yamah As-Sadusi mengatakan, awalnya Ummu Kulsum binti Rasulullah dinikahi oleh Utaibah Abu Lahab. Belum sempat keduanya tinggal serumah hingga Rasulullah diutus menjadi Rasul, maka Ummu Kulsum ini kembali ke pangkuan ayahnya gitu. Nah, perjalanan bersama Rasulullah ini ya sebelum apa namanya setelah Ummu Kulsum menikah dengan Utsman pun ini mantan mertuanya Abu Lahab ini tidak apa tidak patah semangat gitu ya untuk pokok nama kumaha carana Muhammad ini kudu menyerah gitu ya. Jadi sampai-sampai Rasulullah itu berdoa agar Allah menguasakan seekor anjing terhadap dirinya. Jadi beberapa waktu kemudian Utaibah ditergam termasuk anaknya yang mendapatkan jawaban dari doa Rasulullah gitu ya. Mendapatkan jawaban bahwa Utaibah ini mantan suaminya Ummu Kulsum ini diterkam oleh seekor harimau di tengah beberapa orang kawannya yang sedang tidur di sekelilingnya. Dan flashback lagi, jadi kalau misalnya saat itu Ummu Kulsum masih bersama dengan mantan suaminya gitu ya,
bisa terbayang lah bagaimana mungkin perjuangannya itu lebih berat. Tapi meskipun sudah cerai pun berat gitu ya, cuma bisa terbayang gitu mungkin Ummu Kulsum tuh semakin dizolimi ketika berada pada keluarga yang seperti keluarga Abu Lahab itu. Dan ketika itu ya Ummu Kulsum itu melihat gitu ya bagaimana perjuangan ayahnya itu untuk tetap sabar tidak melawan kezoliman pamannya sendiri. Ya kan bisa kita ketahui ya, sudah kita ketahui bahwa Rasulullah itu tidak pernah membalas kezoliman orang-orang di sekitarnya, termasuk mau yang kenal gitu ya, mau yang tidak kena, mau keluarga ataupun yang bukan keluarga. Nah, eh, tentang pernikahan dengan eh sebentar. Tentang pernikahan dengan Utsman ini, duka dan kepedihan yang sebelumnya sudah terlewati itu masih tetap berlanjut gitu ya di dalam pernikahan, di dalam kehidupan pernikahan dengan Utsman. Jadi Utsman ini tidak mengurangi sayangnya kepada istrinya yang pertama, Ibunda Ruqayyah gitu ya, Ruqayyah. Utsman pun sama gitu ya sayangnya kepada Ummu Kulsum. Dan Ummu Kulsum ini dalam keterbatasannya menapaki rumah tangga dengan Utsman, beliau itu tetap memperlihatkan gitu bahwa Ummu Kulsum ini istri yang solihah gitu ya, mencukupi kebutuhan Utsman. Seperti yang kita tahu kan para sahabat itu kan selalu ikut berperang ya. Nah, termasuk Ummu Kulsum ini mempersiapkan kebutuhan suaminya ketika akan berperang dan sebagainya. Dan apa namanya? eh ketika Ruqayyah meninggal itu, Ummu Kulsum itu kan sama ya merasa kehilangan. Dan setelah menapaki rumah tangga dengan Utsman gitu ya, yang tadinya ipar menjadi suami, ya Ummu Kulsum ini tidak menutupi kebaikan-kebaikan kakaknya. Jadi eh, kadangkala apa mengingat bersama bahwa mereka itu bahwa mereka ya Ummu Kulsum punya kakak yang begitu baik dan mengingatkan bahwa Utsman pun pernah memiliki istri yang begitu baik yaitu Ruqayyah ya yaitu saudaranya sendiri. Nah, pada kehidupan rumah tangga dengan Utsman ini Ummu Kulsum itu belum dikaruniai seorang anak pun. Makanya ketika Ummu Kulsum wafat itu, Utsman itu sedihnya ya apa ya gimana ya. Jadi Utsman itu sebenarnya ya seorang suami kan pasti menginginkan anak keturunan ya. Cuma mungkin hikmahnya akan kita dapatkan sekarang ya. Jadi kalau misalnya cucu Rasulullah itu banyak, ya bisa dibayangkan lah sebagai bagaimana fitnahnya gitu ya. Cucu Rasulullah yang dua saja sampai akhir zaman ini fitnahnya begitu besar gitu ya. Nah, cuman dijelaskan di sini, ya manusiawi seorang Utsman itu mengharapkan keturunan dari Rasulullah. Jadi ketika meninggal itu Utsman sedih kehilangan istri keduanya, juga sedih karena belum bisa mendapatkan keturunan gitu. Karena Utsman ini sangat mengharapkan keturunan dari Rasulullah. Jadi saking sayangnya kepada Rasulullah itu bukan berniat untuk apa meneruskan kejayaan gitu ya, tapi Utsman itu membayangkan betapa mulianya keturunan-keturunan Rasulullah gitu. Nah, tapi ternyata harapan itu pupus. Kenapa? Karena Ummu Kulsum itu wafat sebelum mereka dikaruniai anak. Nah, wafatnya Ummu Kulsum ini pada suatu hari ya eh, bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah, jadi 9 tahun setelah hijrah ke Madinah, Pak, Ummu Kulsum ini dalam keadaan sakit dan suaminya Utsman itu seperti biasa memenuhi panggilan Allah gitu ya, sholat berjamaah di masjid. Jadi pada
cerita cerita meninggalnya ini pun ya sedih gitu ya. Jadi Ummu Kulsum ini terbaring sakit, eh, keluarganya termasuk suaminya, ayahnya itu tetap menunaikan kewajibannya seperti biasa mendakwahkan Islam ketika waktu sholat mereka pergi ke masjid gitu ya. Nah, pada suatu subuh itu, suatu Bilal itu mengumandangkan azan subuh yang entah kenapa katanya tuh ya, beberapa ada riwayat mengatakan bahwa beberapa kaum muslimin itu merasakan, eh, ketika azan subuh tuh merasakan aura kesedihan. Padahal saat itu ya istilahnya Ummu Kulsum itu belum tahu tuh mau meninggal. Nah, ketika Utsman, ketika ayahnya Nabi Muhammad itu sedang melakukan sholat subuh, nah pem, apa Ummu Kulsum ini sempat ya mendengar belum sebelum Sakaratul Maut datang itu sempat mendengar, suara azannya Bilal, dan diriwayatkan bahwa ketika Ummu Kulsum mendengar, suara azannya Bilal ini, dia terlihat senyum bahagia gitu. Jadi gimana ya teteh-teteh kalau misalnya kita mah walau alam lah kayak gitu teh ya. Jadi dalam sebuah sebuah kekurangan, dalam sebuah penderitaan, masih merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim gitu. Nah, termasuk Ummu Kulsum ini, jadi meskipun perjuangan hidupnya dari semasa kecil, ketika dia menikah, itu perjuangannya begitu berat, sampai akhir hayatnya pun Ummu Kulsum ini terus mensyukuri bahwa dia itu menjadi pengikut Rasulullah, pengikut ayahnya gitu. Jadi sebelum sebelum meninggal ini, ketika ayahnya berada di masjid ini, salah seorang yang mengurusnya gitu ya, salah seorang yang mengurusnya itu, pelayannya itu ya, sempat melihat bahwa Umu Iyas, kan pelayannya itu namanya Umu Iyas ya. Umu Iyas itu sempat melihat gitu, Umu Kulsum ini sempat tersenyum ketika mendengar, azannya Bilal, sempat tersenyum ketika mendengar, suara bacaan Al-Quran dari masjid. Karena kan rumah Rasulullah dan rumah anak-anaknya itu tidak jauh ya dari masjid. Nah, ketika mulai Sakaratul Maut itu, Umu Iyas ini langsung, eh, berlari ke masjid gitu ya, langsung memberitahukan suaminya, langsung memberitahukan Utsman bahwa istrinya Ummu Kulsum ini dalam keadaan sakaratul maut. Lalu mereka, Utsman, para sahabat ya, dan termasuk Rasulullah itu langsung pergi berlari ke rumah Ummu Kulsum. Nah, ketika itu Utsman ya terus membelai istrinya, dan Utsman menyadari bahwa istrinya ini akan meninggalkan. Jadi Utsman bisa terbayang ya teteh-teteh ya, kehilangan kedua mempersiapkan diri untuk kehilangan istri kedua kalinya itu bagaimana beratnya mungkin ya bagi seorang muslim. Jadi ketika sakaratul mautnya ini, Ummu Kulsum ini didampingi oleh suaminya sendiri. Jadi, Utsman membelai rambut, membelai gitu ya, membelai Ummu Kulsum, membelai rambutnya gitu ya, membelai hijabnya, membelai gamisnya gitu. Jadi mengingatkan bahwa Kak, apa eh, bukan kamu bisa kamu, tapi kayak gimana ya, jadi perasaan Usman itu campur aduk gitu, sedih tapi Usman bangga gitu punya istri kedua yang tidak kalah solihahnya dari istri pertamanya gitu. Jadi Usman itu terus, membersamai Ummu Kulsum sampai akhir hayat, jadi selalu berada di samping Ummu Kulsum. Dan bukan hanya Utsman ya, ayahnya juga Rasulullah itu menyaksikan masa-masa sakaratul maut Ummu Kulsum ini. Jadi ketika dulu Rasulullah kehilangan Ibunda Khadijah, Rasulullah itu kan membersamai
apa namanya membersamai Ibunda Khadijah ya ketika sakaratul maut. Dan sekarang pun ketika Ummu Kulsum merasakan sakaratul maut itu, Rasulullah pun sama gitu mendampingi, melihat bagaimana kalau kita mah mungkin ya kebayang lah gitu kayak flashback dulu waktu kecilnya gimana, waktu remajanya gimana gitu ya. Nah, Rasulullah pun menangis gitu. Jadi meneteskan air mata ketika melihat bahwa ternyata anaknya Ummu Kulsum ini akan mendekati ajalnya gitu. Tapi Masya Allah ya, jadi gimana ya Rasulullah mah emang gimana? Jadi meskipun orang-orang terkasihnya diambil duluan gitu ya, ya tidak protes gitu ya, tidak protes, tidak bertanya-tanya kepada Allah gitu. Kalau kita mah kan kadang protes enggak, bisa jadi protes enggak, tapi suka bertanya-tanya, ya Allah kunaon ya abdi teh kieu gitu, suka bertanya-tanya gitu. Nah, Rasulullah pun harus kehilangan putrinya lagi ini, ya harus menerima dengan ikhlas gitu. Jadi Rasulullah menangis melihat anaknya akan meninggal. Rasulullah pun merasa sedih menantunya akan kehilangan istrinya. Jadi berbagai perasaan ketika Ummu Kulsum wafat ini bukan hanya Rasulullah, bukan hanya Utsman, bahkan istrinya Abu Bakar ya melihat gitu. Jadi mereka mengingat kembali bagaimana perjuangan Ummu Kulsum ini membersamai mereka, membersamai ayahnya itu apa memperjuangkan Islam. Nah, akhirnya ketika Ummu Kulsum meninggal, Rasulullah pun masih tetap sama gitu ya. Ya ikhlas, tapi eh, sama seperti Utsman apa menitikan air mata gitu ya. Dan dari Ummu Atiyah, Rasulullah menemui kami saat sedang memandikan jenazah putrinya Ummu Kulsum. Beliau bersabda, memandikan dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Kalau menurut kalian perlu, mandikan dengan air dan daun bidara, katanya. Eh, Kalau kalian sudah selesai, kabarkan padaku. Usai memandikannya, kami memberitahu pada beliau, lalu beliau memberikan kami kain kafan dan berkata, pakaikan ini sebagai penutup tubuhnya. Nah, dari riwayat ini bisa kita ketahui bahwa Ummu Kulsum wafat di masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah duduk di sisi kubur putrinya itu, dan yang turun meletakkan jenazah ke pemakamannya adalah Al-Fadl dan Al-Fadl Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid. Nah, ketika jenazah Ummu Kulsum ini diletakkan ke liang lahat ya, Rasulullah itu ada saksinya gitu ya dari Umamah, dari Abu Umamah, ia berkata, saat jenazah Ummu Kulsum binti Rasulullah diletakkan di kubur, Rasulullah membacakan ayat Quran surat Toha ya, bahwa dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan membalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Jadi Utsman ini 2 kali ditinggalkan oleh istrinya dan ya tetap merasa sedih gitu. Di akhir kisah ini Rasulullah itu melihat kesedihan Utsman kehilangan istri. Eh, melihat kehilangan istri ya. Jadi sampai Rasulullah itu sempat berkata, seandainya aku punya eh, 3 putri, karena kan ini kan untuk Fatimah itu masih terlalu kecil ya. Jadi mungkin memang bukan putrinya, bukan apa, bukan jodohnya gitu ya. Seandainya aku mempunyai putri lagi, maka aku akan nikahkan ia kepadamu, kata Rasulullah kepada Utsman. Jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata Utsman ini orang yang mulia sampai dispesialkan oleh Rasulullah hingga akhirnya Utsman pun bisa diberikan kesempatan untuk menikahi kedua putrinya Rasulullah termasuk Ummu Kulsum. Mungkin hanya itu saja ya teteh-teteh yang bisa Zara sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mangga pilih mau ada diskusi atau ada tambahan dari teteh-teteh, dipersilahkan.
Ada yang mau nambahin? Gimana Masya Teh Selna? Allah. Teh Sausan, Teh Desi, Teh Evi, Teh Umu Faiza, ada yang mau ditambahkan? Atau mau bertanya boleh, mangga. Kita siap. Itunya di ini aja screennya aja. Di apa? Yang screen. Di berhenti. Screennya ditutup. Bukan itunya, share screennya di close gitu. Yes. Pak, ini di komen. Oh, materinya Desa Usan, aja belum ada yang ditanyakan katanya. Oh, nggak ada yang ditanyakan, coba ditanya Za. Lengkap sih insya Allah ya, tadi juga udah jelas. Sama ada yang tahu nggak tadi julukannya apa? Julukannya Utsman bin Affan karena menikahi dua putri Nabi apa? Dzunurain, Ya. pemilik ya. Nah, nanti ini deh mau nama anak keempat aku. Milik aja ya. Saking ininya ya pada ingin berurusan dengan Rasulullah gitu ya. Jadi kita tuh jangan ngebayangin, wah Cina anaknya Rasulullah mesti udah dinikahin sama kakek-kakek atau sama bapaknya. Pasti kan ada aja ya fitnah atau pemikiran liberal kayak gitu ya. Tapi yang seharusnya kita yakini dan imani bahwa apa yang difikirkan itu nggak seperti yang manusia atau manusia awam bayangkan gitu ya. Gak ada yang tahu kan ya zaman dulu semua makanan masih alami meskipun nggak ada skincare nggak ada apa gitu ya. Pasti masih galis garantangnya. Masih segitu juga ya opa-opa merenya mesti kayak namanya. Ada riwayat apa tadi? Ada riwayat. Oh iya, Gimana maksudnya teh ini teh? Ada riwayat juga mengatakan bahwa Fatimah yang menjadi putri Rasulullah. oh iya Teteh. Jadi Fatimah ini eh, pangais bungsu ya. Jadi Mm-mm. oh, jadi kalau misalnya kita runut ya, anak-anaknya Rasulullah itu yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah ya, yang ketiga siapa Teteh? Teteh? Zainab. Zainab. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Fatimah. lalu Ibrahim. Nah, tapi Mm-mm. apa namanya ketiga putra Rasulullah ini meninggal ketika masih bayi gitu ya. Jadi yang membersamai Rasulullah itu sampai remaja gitu ya, sampai sudah mengerti lah, sudah akil balik mengerti bahkan menikah itu ya anak-anak perempuannya termasuk Ummu Kulsum ini. Nah, maksudnya mungkin tadi Ummu Faza ini rada bingung tentang apa kata-kata terakhir ya tentang Rasulullah itu. Jadi eh, posisinya itu kalau tidak salah ya nanti diperbaiki ya sama yang kebagian minggu depan. Posisinya itu kan Rasulullah itu sudah menikahkan Fatimah Ali dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Utsman ini merasa sedih itu tahu gitu Rasulullah itu tahu ketika Utsman pulang dari pemakaman di Baki setelah pemakaman Ummu Kulsum ini Rasulullah melihat wajah Utsman itu begitu sedih gitu ya, sedih kehilangan istri yang kedua kalinya dan Nabi Muhammad mengerti bahwa Utsman itu menginginkan keturunan gitu. Jadi ada harapan dia bisa membesarkan apa cucunya Rasulullah gitu. Tapi kan tidak kesampaian. Nah, makanya untuk menghibur istilahnya ya, menghibur apa namanya? Menghibur Utsman karena memang tidak ada bukan tidak ada poligami. Jadi Rasulullah itu tidak menikahkan dulu Utsman dengan apa? Siapa? Fatimah.
Jadi Rasulullah itu menghiburnya tuh seandainya aku masih punya putri gitu ya, maka aku akan nikahkan dengan Utsman gitu. Jadi karena Fatimah ini sudah menikah dengan Ali dan tidak ada anak perempuan lagi gitunya. Jadi Rasulullah itu menegaskan bahwa Rasulullah itu begitu sayang kepada Utsman. Jadi seandainya punya putri lagi mah akan saya nikahkan lagi kok sama Utsman gitu. Jadi dengan perkataan seperti itu ya menjadi penghibur gitu bahwa di hati Utsman bahwa ternyata kalau misalnya masih ada kesempatan ya mungkin saya masih bisa melanjutkan keturunan mulia ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang putri bungsunya itu Fatimah, cuma ya kenapa Rasulullah berkata demikian itu karena memang posisinya Fatimah ini sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib seperti itu teteh teteh. Dan itu ya ada ya mengingatkan apa tadi ada yang terlewat ya. Jadi kalau jadi kebetulan lagi ya sudah mah apa namanya kebagian ini dan qadarullah itu kemarin lusa itu Zahra nyetrika gitu ya sambil dengerin kajian di IGTV gitu di IG ya di IGTV itu online Ustazah Halimah Al-Aidrus itu sampai berkata gini, kenapa sih Rasulullah itu dikasih ujian yang begitu banyak ya semuanya terwakili oleh Rasulullah, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan apa namanya kehilangan bayi gitu ya. Jadi semuanya sudah dirasakan karena kata Ustazah Halimah itu ketika nanti kita bertemu dengan Rasulullah itu bisa merasakan, bisa mewakili gimana sih rasa sedihnya, gimana sih penderitaannya yang kamu alami karena dulu saya mengalami katanya kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi kalau menurut Zahra mah jangankan Rasulullah gitu ya, Ummu Kulsum aja merasakan penderitaan yang begitu hebat gitu ya, kehilangan ibu, kehilangan saudara gitu ya, dan berada dalam himpitan keterbatasan selama memperjuangkan Islam itu ya begitu berat gitu teteh. Jadi ya betul lah kalau kata Ustazah Halimah Al-Aidrus mah jadi jangan pernah mengharapkan dunia yang ideal untuk kita yang jauh dari ideal. Karena bagaimana mungkin dunia ini akan ideal katanya itu ya. Sedangkan Rasulullah aja yang sosoknya ideal itu tidak mendapatkan ideal dari dunia ini katanya. Jadi ketika kecil ditinggalkan ibunya, ketika bayi ditinggalkan ayahnya, ketika kecil ditinggalkan ibunya, mulai kanak-kanak ditinggalkan oleh kakeknya, ketika remaja, ketika mulai apa namanya, ketika mulai berjuang gitu ya, sedang apa namanya bahasa orang mah gitu menuju mekar gitu ya, Rasulullah tuh lagi mekar-mekarnya kehilangan pamannya gitu. Lalu ketika apa mulai mengarungi rumah tangga bersama Ibunda Khadijah kehilangan istrinya ya pokoknya mah semua penderitaan itu pokoknya mah udah diborong katanya teh sama Rasulullah gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita bertemu Rasulullah lalu kita curhat katanya tuh ya kalau kata Ustazah Halimah itu misalnya curhat ya Rasulullah saya sedih loh waktu di dunia misalnya saya kehilangan anak. Nah Rasulullah itu bakal apa ya eh, menghibur kita gitu. Jadi kalau kalau bahasa kita nyama cenah kamu kehilangan anakmu ya ya sabar ya 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 kata-katanya pasti lebih 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 indah lah lebih baik gitu ya dari kata-kata ini pokoknya mah intinya Rasulullah tuh pasti akan menghibur kita gitu ya bahwa ternyata penderitaan Rasulullah itu ya semuanya udah diborong itu penderitaan orang di dunia kaum muslimin itu semuanya udah diborong jadi kalau misalnya di kita ya teh ada enggak katanya tuh orang yang diusir dari kampung halamannya sendiri gara-gara menyebarkan kebaikan nggak ada kata Ustazah Halimah itu ya ya kita ngerasain lah gimana gitu ya perasaan kita kita lahir di situ besar di situ tiba-tiba diusir gitu nah termasuk Ummu Kulsum ini dia lahir di Mekah tumbuh di Mekah dan turut merasakan pengusiran dari Mekah untuk hijrah ke Madinah jadi ya bukan hanya Rasulullah ya teteh-teteh jadi keluarganya pun kena imbas gitu ya jadi
berat juga perjuangan bagi keluarganya termasuk anak-anaknya untuk memperjuangkan Islam seperti itu. Oke, ada lagi tambahan Teh Evi? Ada lagi tambahan? Ini apa begini ya? Mukanya bisa. Pada bisa on cam nggak guys? Teh Sausan, Umu Faza, Teh Desi, Tiasa on cam katanya teh kita itu dulu ya. Kita apa namanya? Kita foto dulu sebelum ditutup. Recordnya aku matiin dulu ya, Teh. Siap.